Hello everyone, my name is Santa Siombing from 7A. In this video, I'll be presenting to the topic pre-assessment. This video is made to complete an assessment for the auditing course. Hope you enjoy the presentation. Definition of pre-assessment. An assessment is an agreement between the two parties. In the case of an audit, the two parties are the auditor and the company, which is usually represented by management. Before carrying an audit, there must be an agreement that must be met and agreed upon. The first stage in auditing a financial report and is deciding whether to reject or accept the audit work. So in the determining whether to accept an audit or not requires a lot of consideration, not just getting client. Artinya bahwa pre-adjustment itu merupakan tahap pertama dalam mengaudit laporan keuangan. Auditor hanya dapat menerima perikatan apabila seluruh ketentuan yang diatur dalam SA 210 terpenuhi. Setelah perikatan diterima, auditor melakukan penilaian terhadap risiko salah saji material. In deciding whether or not an audit assessment is acceptable, the auditor follow a 6-step process in accordance with the following standard for professional public accountant: evaluate the integrity of management, identify special circumstance and extraordinary risk, determining competence to perform to audit, assessing independence, determining the ability to use his professional skill with accuracy and care, creating an audit adjustment letter, and the last prepare an audit adjustment letter. Untuk memutuskan perikatan audit diterima atau ditolak, maka ada standar profesi akuntan publik, yaitu seperti melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, meminta keterangan dari pihak ketiga, mengidentifikasi pemakai laporan audit, mendapat informasi tentang stabilitas keuangan klien di masa depan, mengidentifikasi tim audit, sampai nantinya membuat surat perikatan. Main content of audit adjustment letter. The objective of the audit of the financial statement, management responsibility for the financial statement, the scope of the audit, the form of report or other form or communication to be used by the auditor to convey the result of the adjustment, the fact that the audit has inherent limitation that material error and fraud will not be detected, arrangement for the reproduction of audited financial statement, the auditor ability to communicate information about significant weaknesses in internal control found by the auditor in this audit, access to record, documentation, and other information required in connection with the audit. And the last, the basis used by the auditor to calculate the auditor fee and billing arrangement. In Atlas, pre-assessment working paper have 7 index, namely analysis of acceptance and sustainability of relationship with the client, or A110, allocation of service hours and order planning, or A120, adjustment letter, or A130, letter of assessment, A140, independent statement, A150, adjustment team communication, A160, and the last purchase adjustment, A170. A110, analysis of acceptance of sustainability of the relationship with the client. This SA requires the auditor to understand the entity and its business environment in planning and effective
and efficient audit. Index A110 has the following working paper sub-index. 1. A1101 Previous Financial Reporting Issue. 2. A1102 Management Integrity. A1103 Competence, and the last A1104 Communication with Previous Auditors. Dalam indeks A110, kantor akuntan publik harus memperoleh informasi yang perlu sesuai dengan kondisi sebelum menerima perikatan dari klien baru atau melanjutkan perikatan yang telah ada. Kantor akuntan publik juga harus melakukan integritas manajemen. Tim perikatan harus memiliki pengalaman praktik audit dan melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Untuk tampilan indeks A110, kita dapat melihat pada atlas tampilannya akan seperti ini. Di sini akan ada analisis resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, dan juga nantinya akan ada pertanyaan apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Di sini kita dapat memilih dengan ya atau juga dengan tidak. Next, allocation of service house and order planning A120. An important aspect of this stage is also regulated in SA 300 paragraph AA. The standard states that in the completion of his assessment procedure, the auditor shall allocate resource, determine the amount of resource, determine the timing, and management resource. Dalam indeks A120, kertas kerja ini menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek audit laporan keuangan. Untuk tampilan indeks A120 pada atlas akan seperti ini, yaitu alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Di sini akan ada rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati, ada juga rencana penggunaan jam jasa dalam setiap tahapan, dan ada rencana alokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan audit. Di sini juga akan ada susunan tim perikatan yang akan bertugas pada periode tersebut. Next, adjustment letter A130. In the context of auditing standard SA 210, the purpose of the adjustment letter is to ensure that the auditor and management have a common understanding of the term of the adjustment before the audit is performed. Dalam indeks A130, tujuan dari surat perikatan ini dibuat adalah untuk memastikan apakah auditor dan manajemen memiliki kesepahaman mengenai ketentuan perikatan sebelum audit dilaksanakan. Untuk tampilan indeks 130 pada atlas seperti ini. Di sini juga nanti akan ada analisis seperti penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati. Kita dapat memilih ya atau tidak. Di sini juga akan ada lampiran surat perikatan audit. Kita dapat melihat contoh formatnya seperti ini, ada tanggal, nomor, kepada siapa surat dituju, dan juga isi dari surat seperti tujuan dan ruang lingkup audit, tanggung jawab auditor, dan lain sebagainya. Di sini juga nanti akan ada tanda tangan dari kantor akuntan publik. Next, untuk letter of assessment or 140, ideally an audit assessment letter should include the following information: client names, letter number and date, adjustment team composition, and the accrued appropriate for the adjustment.
Dalam indeks A140, penyelesaian prosedur penilaian risiko harus ada sumber daya yang dialokasikan di area audit tertentu, waktu pelaksanaan, jumlah sumber daya yang dapat dialokasikan, dan bagaimana sumber daya itu dikelola. Untuk tampilan indeks A140 yaitu surat tugas, akan ada susunan tim perikatan yang akan bertugas pada periode tersebut, dan juga akan ada analisis seperti tujuan surat tugas, apakah sudah sesuai dengan nama klien atau tidak, dan juga akan ada contoh lampiran surat dari tugas. Untuk dari lampirannya akan ada nomor, tanggal, nama tim yang akan bertugas, lama hari perikatan, dan juga periode pelaksanaan perikatan. Next, independent statement or A115 based on SPM 1 paragraph 24. KEP must obtain reader confirmation that can be in paper or electronic form regarding compliance with independence, policy, and procedure from KEP personnel. Dalam indeks 150, kantor akuntan publik harus memperoleh konfirmasi tertulis yang dapat berbentuk kertas ataupun elektronik mengenai kepatuhan kebijakan dan prosedur independensi dari personel KAP. Untuk tampilan indeks A150 yaitu pernyataan independensi. Di sini dapat kita lihat untuk lampiran surat pernyataan independensi. Di sini akan tertera nama dan jabatan dalam penugasan atau nama tim, nama klien, alamat klien, dan periode perikatan pelaksanaan audit. Next, adjustment team communication. In SA 300 paragraph 5, that the adjustment partner and key adjustment team members shall be involved in planning and participate in discussion among adjustment team members in audit planning. It serves to ensure that the audit team has a mutual understanding regarding the scope of work, the audit period, adequate skill and expertise, and other specific issue concerning the client. Dalam indeks 160, rekan perikatan dan anggota tim harus dilibatkan dalam perencanaan audit agar memiliki kesepahaman terkait dengan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya untuk tampilan indeks A160 yaitu komunikasi tim perikatan. Di sini juga akan ada analisis seperti apakah tim perikatan memahami ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. Jika memahami, maka dapat memilih ya, atau juga dengan sebaliknya. Untuk format lampiran komunikasi tim perikatan dapat kita lihat pada layar. Untuk contoh formatnya kan seperti ini, akan ada nama KAP, nama perusahaan yang diaudit, dan isi dari surat itu ada tanggal diskusi dan tahapan-tahapan audit serta nama tim yang telah melaksanakan audit tersebut. And the last partial adjustment according to SA 510 paragraph 3 until 4 in a partial audit, the auditor must obtain sufficient and appropriate evidence regarding the opening balance and the consistency of accounting policy. The purpose is to ensure there are no material mistakes in the opening balance and that accounting policy have been applied consistently. The test will influence the next step in the audit process.
Pada audit tahun pertama, auditor harus memastikan bahwa saldo awal dan kebijakan akuntansi klien telah ditetapkan secara konsisten. Tujuannya untuk mengetahui apakah kesalahan pada saldo sebelumnya atau ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan akuntansi, karena hal ini akan memengaruhi nantinya jalan dari audit yang akan dilaksanakan. Untuk tampilan indeks A170 pada atlas dapat teman-teman lihat pada layar. Conclusion. The pre-adjustment stage is a critical initial process before an audit except for or continuous an audit adjustment. During this phase, the auditor evaluates independence, client integrity, and as well as real risk factor and resource availability. The main goal is to ensure that the adjustment complies with professional standard and does not present unacceptable risk. Decision made at this stage will impact the entire audit process moving forward. Tahap praperikatan adalah proses awal yang sangat penting dan sebelum auditor menerima atau melanjutkan penugasan audit sebelumnya. Pada fase ini, auditor mengevaluasi independensi, integritas klien, serta faktor risiko dalam ketersediaan sumber daya. Tujuan utamanya untuk memastikan bahwa penugasan tersebut sesuai dengan standar profesional dan tidak menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima. Keputusan yang dibuat pada tahap ini akan memengaruhi seluruh proses audit ke depannya. Thank you for watching my presentation about the pre-adjustment.